adik-adik semua bisa mencermati apa yang akan disampaikan oleh Pak Tio. Tentu silabus kita yang manajemen proyek akan diperkaya oleh beliau terkait dengan pengalaman-pengalaman beliau. Jadi mumpung ini walaupun kita Zoom, tapi mumpung kita bisa berkontak langsung dengan praktisi yang mengenal tangis dan tawa, darah dan keringat di lapangan, silakan nanti mengeksplor. Tanpa saya harus menunda lagi, Pak Tio, saya persilahkan untuk mengisi kelas dan sekali lagi terima kasih atas perkenan panjenengan untuk juga membangun kompetensi adik-adik semua. Saya akan mengikuti dan off cam. Terima kasih. Silakan. Siap, Matur nuwun. Terima kasih sangat Pak Ramawan, Pak Ayudya telah memberikan kesempatan saya kembali di tahun ini. Mungkin izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Pak Ramawan, Pak Ayudya, akan Jelas, 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 jelas. Oh, siap. Oke. Izin sambil saya share screen ya, Bapak. Dan kebiasaan kerja Bapak dan Ibu ini padahal rekan-rekan mahasiswa. Oke. Setelah tadi kita membahas fakta news, kemudian bahas peraturan terkait ujian, izinkan saya untuk mengintroduce kembali perusahaan yang saya sedang meniti karir di sini, sedang saya berkontribusi di sini. Jadi saya sekarang bekerja di Indonesia Geothermal dan nama ini adalah berkepolisi dari PT Indo Tenaga Hijau, di mana CV saya tadi itu adalah ITH atau Indo Tenaga Hijau yang berdiri ITH itu 2017, namun Indonesia Geothermal ini di tahun 2003, akhir 2023, dan diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk PLN Indonesia Power Group. Jadi kita sebagai PLN Group, PLN Indonesia Power Group ini ingin menyediakan energi yang hijau, bersih, dan ramah lingkungan untuk Indonesia. Jadi kita mungkin lihat ya di manapun itu, news di manapun itu ada kabar misalnya yang kurang enak terkait kenapa sih pemerintahan PLTU-nya kotor lah istilah gitu, atau emisinya sangat tinggi. Nah, di balik itu sebenarnya banyak upaya untuk mewujudkan energi bersih. Itu terkadang belum ekspos oleh media. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu dari media, bisa tahu dari yang teman-teman langsung lihat atau langsung teman-teman dengar. Sini saya izin membranding apa saja project. Nah, jadi karena kita sudah masuk ke kuliah atau mata kuliah manajemen proyek, jadi saya di sini mengangkatkan beberapa project yang telah kami atau PLN Indonesia Geothermal yang sudah berpihak telah lakukan. Di sini ada solar cell rooftop di Bali, Denpasar. Jadi mungkin ada yang dari Bali dan mungkin di Denpasar bisa bermain di sana. Dan tentunya memiliki limit ya, ke sana harus ke security dan lain sebagainya, ke HR ya, sosnya biar bisa masuk sana. Nah, untuk fasilitas terpasang kalau kita ngomong itu biasanya, saya cuma mengatakan biasanya itu ada WP atau watt peak dan juga ada WAC atau watt AC. Karena kalau PV kita tahu secara teknis, dia listriknya adalah DC, direct current. Dan listrik yang kita gunakan adalah AC atau alternate current. Yang kita gunakan untuk laptop, HP, kemudian dan lain sebagainya itu mayoritas adalah alternate current. Kalau kita misalnya nih pakai kendaraan listrik, mobil listrik dan lain sebagainya untuk listrik, itu bisa dua, bisa direct current, bisa alternate current. Tergantung dari desain baterai itu sendiri. DC atau direct current cenderung biasanya kita sering dengar istilah fast charging, ultra fast charging. Nah itu kata-kata pasti larinya ke DC. Selain wattnya besar ya, sebenarnya bisa juga AC itu fast charging, tapi wattnya akan besar dan juga akan memakan daya listrik lebih banyak. Itu determinasi aja teman-teman untuk mengetahui direct current dan juga alternate current kalau tertarik di dunia elektrik atau elektro. Kemudian untuk lokasinya ini ada di dua tempat, Pesantren dan Maron. Kemudian produksi tahun pertama 305 megawatt hour. Mengapa kita tulis tahun pertama? Karena yang kita tahu dan kita benar tahu setiap barang tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya pasti akan mengalami degradasi atau penurunan performa. Misal teman-teman punya motor, tahun pertama masih enak nih gasnya nih, lari 100 paling ya cuma 5 detik udah nyampe. Lama-lama tahun kedua, tahun ketiga lari 100, 10 detik dan lain sebagainya. Sudah ada performa yang turun dari motor teman-teman. Sama seperti halnya PLTS ini. Jadi produksi tahun pertama adalah 305 MWh. Bagaimana dengan produksi tahun kedua? Harusnya secara teoritikal ataupun secara analogi motor tersebut lebih rendah dibandingkan 305 MWh. Kemudian di bawahnya di sini adalah PC duration. Nah, kalau teman-teman project
project management atau proyek pasti ada istilahnya time boundaries atau jangka waktu pekerjaan istilahnya. Jadi berapa lama sih? Sini adalah 2 bulan. 2 bulan FTC duration. Jadi tapi teman-teman harus tahu 2 bulan ini adalah waktu FTC mulai dari engineering desain, layouting, gambar dan lain sebagainya. Ini itu adalah procurement atau kita beli barang. Misalnya teman-teman mau beli apa nih Dinamo Tamiya gitu atau project apa atau yang lebih part-part kecil untuk menyusun part yang lebih besar atau sebuah equipment atau sebuah sistem. Dan kemudian baru produksi atau construction. Nah, itu totalnya adalah 2 bulan. Ini kurang lebih kita pasang di 2020 dan fun fact atau quick fact-nya, sorry, kita menggunakan PV modul yang TKDN. Kalau istilahnya teman-teman kalau sudah ada yang tahu istilah TKDN adalah tingkat komponen dalam negeri. Jadi ada slogannya yang mungkin teman-teman pernah dengar, cintailah produk-produk dalam negeri. Ini memang salah satunya digaung juga sama pemerintahan kita, material-material TKDN. Kemudian untuk balance of system itu adalah material-material supporting TKDN lebih dari 50% dan juga tentu kita menggunakan tenaga lokal. 100% dari Indonesia, ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, dan beragam. Namun untuk proyek ini belum ada naturalisasi. Beda sama timnas ya, mungkin kalau timnas pasti ada mix ya, naturalisasi maupun lokal. Oke, lanjut. Kalau di rooftop mungkin yang selanjutnya adalah yang floating. Kalau teman-teman melihat floating yang paling hits di Indonesia adalah Cirata. Cirata itu 192 megawatt peak. Kalau saya tidak salah itu tahun 2023 diresmikan ya oleh Presiden kita Pak Joko Widodo di Cirata. Namun sebenarnya juga ada banyak floating PV yang ada di Indonesia. Salah satunya yang telah kami buat juga di Semarang di Tambak Loro itu dengan kapasitas total 920,70 kWp. Dan KWR-nya ada 705. Namun perlu diketahui 920 itu tidak total floating. Jadi yang floating hanya 561, yang lainnya adalah di rooftop. Jadi ini kombinasi dari rooftop dan juga floating. Proyek ini kemudian produksi tahun pertama lebih besar. Kalau tadi 300 MWh, kalau ini 1403 MWh. Kenapa lebih besar? Tentu karena kapasitas yang terpasang lebih besar. Jadi energi listrik yang dihasilkan solar PV tentu lebih banyak. Di sini ada tambahan data nih, total CO2 reduction. Jadi kalau kita menghasilkan listrik menggunakan, anggap saja menggunakan PLTU, pembakar batu bara, dan juga menghasilkan listrik menggunakan PLTS, itu CO2 reduction yang dapat dikurangkan per tahunnya kurang lebih adalah 1.308 ton per tahun. Jadi memang untuk PV ini produksi listriknya jauh lebih ramah lingkungan. Namun saya tidak memberitakan informasi positif saja. Namun kita harus tahu life cycle bahwa pembuatan PV ini tentu akan membuat emisi di pabrik tersebut. Jadi sebenarnya total CO2 reduction ini adalah untuk operasional saja. Tapi kalau kita ngomong life cycle, tentu angka CO2 reduction ini seharusnya lebih kecil dibandingkan ini. Kemudian efficiency duration di sini tentu memakan waktu lebih lama ya, karena kapasitasnya juga lebih besar dan juga mungkin lebih challenge. Bukan mungkin, memang lebih challenge ya, karena di air pembuat floating 491 kWp selama 7 bulan. Selanjutnya di sini kembali ke rooftop. Namun rooftop di sini bukan rooftop yang ada di PLN Group. Kalau tadi kan PLN Group ini dari Jawa Power, di pembangkitannya kita pasang di rooftop. Istilahnya kalau teman-teman mungkin tahu dalamnya PLN ya, atau mungkin tahu istilah PLN adalah Beyond KWH. Sini adalah project atau istilah bisnis PLN Beyond KWH. Jadi kita juga tidak hanya bermain di PLN Group saja, kita juga bermain tentu berkolaborasi dengan swasta. Salah satunya adalah Toyota. Rata-rata Toyota ini memang pengeluaran produknya adalah mobil ya, karena belum ada motor brand Toyota sejauh ini. Saya tahu di Indonesia. Jadi kami juga waktu itu kolaborasi dengan beberapa stakeholder membangun PLTS on grid di Toyota atau di Pamin, singkatnya Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Karawang. Dan dibagi 2 step, 700 kWp dan juga 2300 kWp. Total 2,6 megawatt peak. Produksi tahun pertamanya tentu lebih besar lagi karena kapasitas lebih besar dan juga efficiency duration lebih lama 12 bulan. Nah, dari 3 proyek tersebut kan sudah ketahuan nih gambaran untuk proyek semakin besar kapasitas, berarti durasi pasti akan lebih lama, terus benefitnya MWH-nya atau energi listriknya akan dihasilkan lebih besar. Kan mulai kebayang nih rekan-rekan bahwa sebagai project manager nantinya, saya rekan-rekan tertarik di sana atau di mata kuliah manajemen proyek ini, kita tahu pola-pola semakin besar apa, nanti durasi akan semakin lama dan lain sebagainya.
Dan QuickFit di sini adalah untuk atap. Nah, jadi kalau kita bahas teknis sedikit menggunakan teknologi click lock. Nah, ini mungkin sangat tidak familiar mungkin ya bagi orang-orang bukan pelaku PLTS. Jadi istilah sederhananya dipasang tanpa harus melubangi atap sehingga meminimalisir kebocoran. Jadi rata-rata industri itu atapnya spandek. Nah, spandeknya pun beragam ya. Ada yang tebal berapa mili dan lain sebagainya. Dan istilah TikTok ini kita pakai di spandek yang memiliki profil. Profil dalam hal ini bukan profil picture atau lain sebagainya. Profilnya adalah pola dari sebuah atap. Misal katakan di kosannya nih, di kosannya carport atau motorport itu punya profil spandeknya. Kayak apa lembah, kemudian lembah gunung gitu ya istilahnya, kayak ada yang bukit, ada yang lembah juga di sana, yang naik ada yang turun. Nah itu pola-pola tersebut desain untuk mountingnya pun akan berbeda kalau kita berbicara teknis di PLTS, dan kebetulan ini menggunakan flip lock. Nah, kemudian tadi sudah ada rooftop yang KWH, rooftop PLN Group, juga ada solar floating, dan selanjutnya ada land base yang rata-rata banyak proyeknya bahkan di luar negeri, namun semua proyek punya plus dan minusnya. Negatifnya kalau land base kan dia membutuhkan lahan yang luas, kalau floating itu lahannya kan lahan di waduk ya, waduk itu di laut. Kalau rooftop itu malah lahannya sudah dipakai oleh gedung, yang gedungnya kita pakai misalnya di TNTF gitu sebagai tempat untuk belajar kita di atas atapnya itu menggunakan PVC. Memang semua proyek itu akan ada benefit dan juga ada pro cons-nya ya, istilahnya pro dan kontranya. Jadi di sini ada land base sekitar 1,5 MDP, lebih kecil dari yang main tadi, namun lebih besar dari Semarang dan Bali. Middle lah, dia 1,5 MDP ini cukup besar sebenarnya untuk kalangan PLTS dengan produksi 2.200 kWh, emisi duration memang cukup lama, 7 bulan, 4 tahun. Nah, di sini quick-nya adalah kita menggunakan modul visual. Jadi kalau kita TV, kita bermain TV, kita cari di Tokopedia atau di Shopee atau di Google gitu ya, e-commerce manapun, TV modul, misalnya brand tertentu gitu. Kalau zaman dulu brandnya itu yang terkenal Sandek, SPN, TECHH. Kalau saya tidak salah, kalau sekarang brand-brand yang ternama mungkin Trina, Long, JA dan lain sebagainya. Itu rata-rata yang dijual e-commerce adalah monofacial. Nah, dan informasi tersebut biasanya tidak dicantumkan di e-commerce. Jadi memang paling enak tuh beli barang kalau yang udah spesifik itu, saya sarankan sih emang jangan di e-commerce. Saya sarankan memang langsung di distributornya dan pernah melihat barangnya langsung. Karena kalau di e-commerce kita melihat apa, asumsi kita apa, ternyata barang yang datang berbeda. Itu pasti sering gitu teman-teman rasakan sendiri mungkin, yang beli apa yang datang kok begini sih. Dan ini sama seperti TV modul salah satunya. Jadi yang kita gunakan adalah bifacial. Kenapa B? B ini kan adalah istilahnya dua sisi ya, sisi atas dan sisi bawah. Kalau pada umumnya atasnya PV, bawahnya hanya sebuah lapisan berwarna putih misalnya, atau aluminium. Dan kalau bifacial itu bawahnya bukan lapisan putih, tapi kaca. Nah, kacanya ini fungsinya untuk apa? Tentu untuk meningkatkan produksi energi listrik dari PLTS tersebut. Jadi kalau land base, memang sekarang setahu saya masih ada juga riset-riset atau mungkin bahkan menjadi tugas akhir atau mungkin tesis atau disertasi juga, bahkan beberapa inovasi di beberapa perusahaan itu di bawah, misalnya di bawah PV itu kita berupa tanah pun ada berbagai macam berupa tanah. Kalau kita pakai bifacial naiknya berapa persen sih energi listriknya? Harusnya 2.237. Kalau kita pakai tanah mungkin 2.237. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan cat yang lebih dowi atau lebih shiny lah istilahnya, itu kita lakukan juga riset selama misalnya berapa bulan atau berapa tahun biar lebih gampang airport level 1 tahun. Nah, produksi tahun pertamanya itu bisa lebih dari 2.237, bisa jadi 2.400 megawatt-hour. Karena yang awalnya dari tanah memantulkannya tidak optimal, setelah dikasih sebuah cat yang glowy atau yang shiny itu akan meningkatkan produksi PLTS tersebut. Dan banyak sebenarnya development yang dilakukan baik perusahaan atau mungkin universitas juga. Di bawahnya diberikan batu kerikil warna abu-abu, batu kerikil warna putih, atau di bawahnya adalah solar farm. Jadi mungkin di bawahnya itu tempat ada sapi, kambing, ternak lainnya digunakan juga. Itu seperti apa efek terhadap produksi PV tersebut jika bukan land base. Jadi memang land base itu paling awal ya, PV yang ditemukan paling awal teknologinya. Kemudian development-nya memang paling banyak dikembangkan dan juga sampai sekarang masih banyak yang melakukan riset tersebut.
Oke, selanjutnya mungkin di sini rooftop sama di Bali untuk uniknya di sini hanya adalah untuk ini ya, dibilang membantu, ya dibilang apa ya, istilahnya untuk mensupport kegiatan G20 pada tahun 2022 di Bali. Jadi Indonesia kan kalau saya tidak salah sebagai tuan rumah G20 tahun 2022 di Bali. Nah, jadi saya menjawab itu, kalau saya tidak salah, komite tertinggi Bali kan gubernur, berarti itu bekerja sama dengan pemerintah pusat terkait branding. Balik lagi nih ke awal brand yourself, jadi branding Bali itu adalah renewable atau clean energy. Jadi energi dihasilkan itu salah satunya adalah dari PLTS ini tersebar di beberapa kantor wilayah, distribusi, dan juga transmisi dari PLN itu menggunakan PV. Dan kami juga berkontribusi dengan saudara kami yaitu PJB atau PNT dan Nusantara Power juga berkontribusi terhadap PLN. Dan mungkin di sini yang terakhir untuk branding dari, bukan dari materi ini ya, untuk branding dari ITH atau Tradisio bahwa ada PLTS komunal EKR atau Riau dan Kepulauan Riau. Di sini yang unik atau yang dapat diceritakan ke rekan-rekan sekalian adalah kapasitas oke, dia tidak terlalu besar, 775 kWp. Nah, kalau tadi kan biasanya KWAC ya, atau KW alternate current. Nah, di sini dari 2432 kWh. Kenapa sekarang KWH bukan KWP bukan KWAC? Nah, untuk PLTS komunal ini dia adalah off grid. Jadi kalau kita mengetahui PV atau solar cell PLTS bilang teknologi-teknologinya dibagi atas 3 on grid yang ada jaringan. Kalau di Indonesia jaringannya rata-rata di PLN. Kalau off grid, yang kedua itu adalah off grid adalah tidak ada jaringan. Jadi memang belum ada PLN di wilayah tersebut atau belum ada jaringan listrik apapun selain diesel ya, mungkin diswaklola oleh warga setempat misal, yaitu grid. Kemudian selanjutnya adalah hybrid. Nah, rata-rata ini mungkin rekan-rekan mahasiswa, kemudian angkatan saya, dari senior-senior saya ini cukup banyak yang mengambil tugas akhir ataupun sampai tesis ya, hybrid solar cell. Hybrid itu adalah lebih ke arah ada grid, lebih ke arah dia itu grid sebenarnya. Tapi ada pembangkit lain selain PLTS, misalnya PLTB, angin, atau PLTD, rata-rata sih bisa hybrid PLTD, karena pas respon pembangkit itu tenaga solar yang menggunakan solar. Jadi istilahnya setelah kita clean energy ini menggunakan PLTS, setelah kita masih menggunakan fossil fuel gitu. Fossil fuel dan kali ini PLTD, solar. Jadi untuk yang real ini kita menggunakan yang off-grid, aktivitas yang on-grid dan hybrid. Jadi ada kapasitas baterai 2432 kWh. Produksi di Riau, produksi tahun pertama 1100 mWh, memang tidak sebesar yang lain, karena memang kebutuhan di tempat itu hanya segitu. Untuk peak-nya ini tersebar di remote area. Jadi kalau saya cerita memang 775 kWp ini untuk 6 lokasi. Jadi satu lokasi kurang lebih 100 kWp. Dan kalau saya buka Google Map, mungkin teman-teman nanti kan, wow, lumayan ya Indonesia kita itu memang negara kepulauan gitu kan, negara kepulauan, kesatuan deh, kepulauan. Ya, kesatuan tuh jadi kepulauan gitu Republik Indonesia. Karena saking banyaknya pulau di Indonesia. Dan mungkin rekan-rekan kalau ikutin ya IG atau itu dan lain sebagainya, ada chef yang cukup terkenal ya, influencer ya, Miss Bonbon itu, Bobon Santoso yang sekarang lagi di Kuali Merah Putih. Dia itu Mas Bonbon kan lagi ada project Kuali Merah Putih di Papua. Jadi untuk menyediakan makanan yang layak untuk rakyat di Papua. Dan memang sempat jadi trending juga saat Bobon waktu itu nge-WA nih ke Mas Gibran ya, calon lagi kan jadi wakil presiden kita nantinya. Ini kita nggak ada listrik nih di Papua, bahkan 1 jam pun tidak ada. Terus Mas Gibran langsung bilang, oke, saya sudah menghubungi dari PLN. Kemudian selanjutnya kira ada listrik. Nah, sebenarnya hal tersebut terjadi di banyak wilayah, salah satunya di Papua. Nah, Riau pun sama seperti itu, tapi tidak terekspos nih. Balik lagi saya bilang tidak terekspos karena memang influencernya tidak ke situ gitu istilahnya. Jadi beberapa wilayah tuh di Kepulauan Riau ada pulau yang tidak ada listrik sama sekali. Ada pulau yang menyala listrik dalam 1 hari itu hanya 1-2 jam. Jadi kita listrik nyala, manfaatkanlah listrik itu untuk ngecas HP, powerbank dan lain sebagainya ketika kita ada proyek di sana. Nah, memang jadi memang cukup challenge untuk off-grid dan juga memang
memang di era 3 itu ya istilahnya terluar, terdepan, dan memang seperti ya kalau saya tidak salah, correct me, gitu. Di era-era 3 itu memang sangat butuh perhatian dari kita, dari terus di dalam arti pemerintahan, kemudian dalam stakeholder atau dalam perusahaan, mungkin dari mahasiswa, mungkin teman-teman sudah ada yang KKN, kuliah kerja nyata, ataupun sudah ataupun belum. Nah itu biasanya sih ke daerah-daerah yang memang pemerataan, apa ya, istilah pemerataan ekonominya itu masih belum belum stabil lah, atau ekonominya masih belum sama seperti daerah-daerah tetangganya. Jadi memang program KKN itu cukup baik jika kita melaksanakannya dengan, atau kita melakukannya dengan yang positif ya. Wow. Memang ada juga KKN yang berita-beritanya kurang kurang menyenangkan gitu ya. Kalau yang lain, tapi memang tujuan utama KKN itu kuliah kerja nyata ya, bukan KKN yang KPK ini beda lagi. Itu memang untuk berkomitmen untuk berkontribusi untuk Indonesia dari kalangan akademisi, khususnya mahasiswa atau mahasiswa. Oke, dari beberapa proyek tersebut tidak semua saya sebutkan, karena kalau saya semua sebutkan mungkin pertemuan ini terus pertemuan 2 minggu lagi nggak akan selesai. Di sini coba saya summary sedikit, ada beberapa area, dan memang di sini pun ada proyek yang belum tertulis, yang belum saya update yang di sini. Jadi area 1 memang paling banyak istilahnya di Sumatera sama di Jawa Barat, kemudian area 2 itu di Kalimantan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan juga area timur ini mulai dari Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Papua. Area 1, 2, 3-nya ini akan dibagi WIB, WIK, atau WIV gitu ya, tapi kurang lebih itu area dari proyek-proyek yang telah kami lakukan. Baik sebagai saya sebagai PMO-nya, Project Management Officer, maupun rekan saya sebagai PMO atau PM. Jadi kita tuh istilahnya saling bertukar-tukaran PMO. Ini salah satu untuk monitoring kita. Jadi sebuah proyek kalau tidak dimonitor, jadi kan memang ada silabusnya kalau saya tidak salah, terkait controlling and monitoring the project. Itu kalau nggak salah silabus seperti apa. Ini salah satu our monitoring kita untuk proyek-proyek yang telah dilakukan di beberapa brand. Jadi yang sebelah kiri itu adalah, saya langsung sebut brand aja ya, brand inverter Sungrow. Jadi di situ kita lihat ada Depo Labuan, dari JPR atau Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Susu, sampai paling bawah Berau. Ini Labuan di Banten, JPR di Jawa Barat, Pangkalan Susu di Medan, baru di Sulawesi, Hotekam di Papua, Sintang di Kalimantan, Berau juga di Kalimantan. Jadi memang proyek ini secara aktual lokasinya berbeda dan menyeberang pulau, tapi kita memonitornya menjadi satu platform, di mana platform online ya. Kita sekarang sudah remote monitoring. Kemudian di situ kalau bisa teman-teman lebih jauh lagi, O-nya 20, normal 19, abnormal 1. Waktu saya screenshot ini ya, monitoringnya memang ada insight kami yang abnormal 1. Normalnya berbagai macam. Salah satunya yang waktu itu sedang abnormal di salah satu site di Bali, memang ternyata setelah kita selidiki internetnya bersalah. Jadi memang sekarang kan development internet juga kenceng-kencengnya ya, dari 4G, 5G, 5.5G, dan lain sebagainya. Sebenarnya internet itu, kalau yang saya sebagai teman pelaku project PTS, 4G saja sebenarnya cukup ada 5G. 4G cukup asalkan stabil, dengan requirement stabil. Jadi istilahnya percuma 5G kalau jaringannya naik turun. Nah, mungkin teman-teman yang udah pakai 5G gitu ya, kadang-kadang ngerasain kok ping gue naik turun nih, istilahnya kalau teman-teman main game dan lain sebagainya, pingnya 285 ms itu millisecond, terus kemudian jumping ke 10 ms, lancar, dan lain sebagainya, itu karena jaringannya loncat dari 4G tadi 4G ke 5G. Sedangkan fitur di lock 5G atau 4G-nya tidak diaktifkan, kan justru akan mengganggu kinerja, jadi ya penginstalian, sampai gimana, atau saat lagi dosing, bahkan sampai di monitoring project ini. Kalau itu yang di kiri atas, kiri bawah adalah kita salah satu site. Jadi harian itu kelihatan ya, kalau teman-teman belajar, nggak salah, mata kuliah pilihan, rekayasa tenaga surya itu juga ada di teknik fisika, itu kurvanya naik, kayak kurva distribusi normal ya. Jadi dari landai, terus kemudian peaknya di atas, kemudian landai lagi. Kiranya dari pagi jam 2, dari pagi 12 malam sampai malam 12 malam lagi, 00 sampai ke 23:59 itu, inilah grafiknya. Di mana peak hour kita, kalau teman-teman PLTS itu bilang jam 10 sampai jam 12 siang. Nah itu adalah distribusi normal yang bagian peak. Namun aktual ya, ketika ada awan lewat, nah ini kan kelihatan ya, rekan-rekan di sebelah kiri, ada semacam losses energy listrik yang dihasilkan. Jadi kayak dari yang harusnya naik tiba-tiba turun. Terus itulah yang ditangkap
intermitensi atau ketidakstabilan energi listrik yang dihasilkan dari renewable energy, salah satunya PLTS. Nah, memang tantangan ini yang masih terus mencari solusinya. Walaupun memang sudah ada beberapa solusi, namun apakah visible tidak dengan cost yang akan dikeluarkan? Itu masih tantangan yang sampai sejauh ini masih saya pelajari juga dan saya masih berusaha. Kemudian sebelah kanan ini adalah brand salah satunya lagi, brand yang sangat terkenal di dunia PLTS yaitu SNE atau SMA. Itu kalau bisa sih ada monitoring dari KW yang terpasang, dan KWH saat itu CO2 avoided atau yang dihindari ya, reducing CO2 pada hari itu berapa, dan juga kelihatan kurva distribusi normal harian. Dan di sini karena beda lokasi, satu di Garut Sulawesi, yang kanan di Bali, di Denpasar, dan harinya time boundariesnya, time lapse-nya beda, memang berbeda juga bentuk dari kurva energi tersebut. Kurang lebih itulah monitoring kami. Atau mungkin teman-teman kalau kamu pelajari atau mungkin sudah melakukannya di proyek mana, atau mungkin ada ide untuk tugas akhir dan lain sebagainya, bisa mendapatkan insight lah mungkin dari pemaparan yang bisa sampaikan sampai sekarang. Oke, selanjutnya kebetulan saya dibantu oleh rekan kita bersama, yaitu dari OpenAI atau ChatGPT ya. Jadi di sini seperti bahasa Indonesia, tantangan PLTS di Indonesia apa, sebenarnya keluar dari 8. Bahkan kalau saya tidak salah kemarin Pak Hayat dan Pak Rahmawan mempersilahkan teman-teman untuk membuka ChatGPT untuk menjawab soal ITS. Kalau saya tidak salah ya, atau mungkin saya salah melihat gitu. Mungkin memang kita kebantulah di sini sama ChatGPT, tapi tidak bisa serta-merta kita langsung menggunakan. Oh iya, siapa Rahmawan betul. Terima kasih. Wah, itu memang luar biasa. Ya, aku memang luar biasa. TNTF UGM, dosen-dosennya luar biasa, mahasiswanya luar biasa. Memang kita stay relevan. Apa yang terjadi di dunia ini, kiri kanan kita ikutin perkembangannya. Jadi kalau bahasa Indonesia saya langsung keluar 8 nih dari ChatGPT, mulai dari ketergantungan pada energi fosil, tantangannya PLTS, sampai ke ketidakpastian iklim. Atau misalnya awan ada yang lewat, intervensi terjadi. Nah, kemudian saya iseng nih ke English version. Selanjutnya, what is the challenge of solar power plant? Nah, tapi di sini saya nggak nambahin keyword in Indonesia juga sih, jadi mungkin sedikit dispute ya atau misinformation, tapi memang ChatGPT ini kan cara bekerjanya itu adalah dengan menampilkan data-data yang sudah terpublish di internet, baik itu dari blogspot.com dan lain-lain, domain internet yang beragam, tapi poinnya lebih banyak yang ingin saya sampaikan ketika kita mencari atau surfing ChatGPT ya. Kalau kita masukin bahasa Indonesia, itu lebih terbatas ketika kita memasukkan in English. Kalau kita in English itu ya memang kita memerlukan import untuk translate ke Indonesia juga, tapi memang lebih istilahnya ChatGPT datanya lebih kaya di English version kalau dapat saya katakan. Nomor satunya sama, intermitensi and variability kurang lebih sama, dependent on sunlight, jadi memang kita awan dia lewat dan produksi listrik akan berkurang tiba-tiba. Kemudian di sini yang terakhir poin 11 adalah resource assessment. Nah di sini ada juga assessment dari resource yang tersedia, maksudnya resource di sini ada cukup banyak ya, salah satunya matahari itu sendiri, dan memang ada di sini dikatakan accurate assessment sama inaccurate assessment di gambar sebelah kanan poin 11. Nah, jadi biasanya teman-teman PLTS ada yang memakai free tools, ada yang memakai paid tools. Jadi kita tuh biasanya sedang sama free ya, yang gratisan kita pakai, tapi biasanya itu lebih inaccurate, tidak akurat dibandingkan yang paid tools. Jadi istilahnya tools yang berbayar itu memang lebih akurat. Ya kayak mungkin teman-teman istilahnya kalau udah bekerja gitu ya, apakah rela gitu kerja berapa tahun gitu secara free, dan antara rela dan tidak rela, mungkin kalau mungkin sehari, seminggu atau 3 hari itu muncul tanpa istilahnya kita beramal atau kita membagikan ilmu itu secara gratis tidak masalah. Namun ada kalanya paid tools atau misalnya yang berbayar itu lebih powerful atau lebih yang lebih baik lah dan memiliki accurate assessment. Itu kurang lebih penggunaannya AI ya, yang memang relevan sama kehidupan kita sekarang ataupun ke depan. Ini masih dari OpenAI, mungkin teman-teman yang memakai atau Google Edit gitu ya. Kemarin pakai Bard, sekarang sudah memakai Gemini ya, kalau saya tidak salah. Gemini di Google, sama, mirip-mirip. Oke, sekarang kita reinforcement AI, mungkin Pak Rahmawan saya memberikan kesempatan bagi mahasiswa membaca ChatGPT, sekaligus menemukan beberapa salah jawabannya. Ya Pak Rahmawan, memang ChatGPT memang belum sempurna ya Pak Rahmawan ya, sehingga
kita memang harus tahu celah-celah dari AI yang sudah dipublish untuk umum. Oke, mungkin di sini kita sedikit kita boleh buka lewat HP atau boleh buka lewat laptop ataupun PC teman-teman sekalian. www.mentimeter.com. Boleh izin stop ya. Atau mungkin bisa dicari di Google Mentimeter. Nanti dia keluar seperti berikut. Tadi untuk kodenya kita sedang loading sedikit. Oke. Kita kan bisa menekan kode pada 31365370. Apakah ada yang sudah relevan atau sudah pernah menggunakan Mentimeter atau belum sama sekali? Nanti kita lihat apa sih tools-tools yang ada di browser yang bisa kita gunakan, dan itu baik free maupun paid. Salah satunya untuk improving juga our ideas atau our ya lebih cenderung ke idea sih kalau untuk Mentimeter. Namun banyak penggunaan untuk yang lain. Apakah share screen saya terlihat? Untuk kode coba saya tulis. Pun ada yang respon ChatGPT langsung. Oke, untuk kodenya saya tulis di kolom chat mungkin kalau mau ini mau ngetik, mau kopas 13655370. Silakan rekan-rekan mungkin dapat membuka Mentimeter baik melalui Google atau langsung ketik mentimeter.com. Ini di sini baru satu yang merespon. Kalau feeling saya yang merespon kayaknya Pak Armawan. Teman-teman masih sebelum ada yang merespon kayaknya. Copilot, oke. Ada tadi Copilot, benar-benar Copilot atau Copilot aplikasi. Oke, terima kasih udah ada 5 respons Gemini. Copilot ini ChatGPT masih paling besar dari 7 respon yang menuliskan ChatGPT cukup banyak, makanya tulisan ChatGPT paling besar. Kemudian ada juga Copilot. Nah, di sini saya belum tahu nih Copilot. Aplikasi Copilot itu web based atau aplikasi based. Bagaimana kalau ChatGPT sama Gemini ini kan cukup familiar ya. Oke, 7 respons. Kemudian lihat partisipan di sini kan ada sekitar 19, dikurangi sama Pak Ayat saya mungkin sekitar ya 15 respon. Silakan, mungkin 8 orang lagi yang belum. Oh ya, Pak Ayat, terima kasih Pak Ayat. Di.com. Ada semua ChatGPT, oke dipisah ya, chat spasi GPT. Luar biasa dia dari ChatGPT digabung sama yang di spasi, biar terlihat beda. Satu warna kuning, satu warna biru. Flexity, oke. Notion, muncul nih AI yang teman-teman sering gunakan, mungkin satu sama yang lain kita masih belum tahu ya. Mungkin saya menggunakan Notion, tapi yang lainnya belum pernah menggunakan Notion. Nanti kan kita jadi tahu nih AI apa aja nih yang memang teman-teman sering gunakan dan memang powerful untuk membantu pekerjaan kita sehari. Oke, Black Box AI. 13 respon. Oke, nanti sambil nunggu 15 saya mau nanya juga nih, yang nulis Copilot mungkin boleh di open mic terus dijelasin dikit nih, Copilot nih web based, app based atau kuncinya untuk apa nih?
Mohon izin menjawab, Pak. Oke, Mas Oke, Muhammad Ibn Alexander ya, ya. Copilot itu silakan. dia sebenarnya web based, dikembangkan oleh Microsoft. Dia terintegrasi dengan Oke, Microsoft Edge, browser Microsoft Edge itu. oke. Terus kalau di Dia mirip, ya, kalau uh, di lanjut. Windows yang keluaran baru juga udah bisa terintegrasi di Windows. Oke. Windows terbaru ini dalam arti Windows 11 atau Windows apa nih? Anu, maksudnya laptop yang edisi baru yang sudah prosesornya sudah ada NPU-nya itu dia kalau dengan Windows Copilot itu sudah bisa terintegrasi. Tapi nanti basisnya juga di Microsoft Edge itu. Oke, terintegrasinya di browser Microsoft Edge ya, Ya, Mas. Siapa? Mohon maaf. Panggilannya Mas siapa? Tadi Alex. Alex. Alexander Victor Alexander ya. Oke. Copilot dia dalamnya itu mirip sama kayak ChatGPT sama Gemini ya. Kita kayak input teks terus dia nanti musik back atau beda nih sama Gemini sama GPT. Eh, ya hampir sama sih. Mirip ya, masih text to text ya, belum yang kayak Ya, image atau video atau apa gitu. belum. Oke, sip. Thank you, Mas Alex. Oke, Oke. selanjutnya tadi kan Copilot Terima ya. kasih. Di sini mungkin lanjut ke yang nulis Perplexity, Tuan Ungu, Perplexity. Mangga bisa boleh open your mic. Kita jelasin sedikit aja di sini. Sebelum ini nanti bisa kita screenshot dan kita bisa googling ya. Sebenarnya kita bisa googling masing-masing, tapi memang paling enak pembelajaran ketika kita langsung melakukan ataupun kita langsung mendengar. Jadi langsung istilahnya listing kita dapat penyerap ilmunya itu langsung lebih cepat dibandingin browsing sendiri terkadang. Tapi tiap orang kan berbeda. Oke, mungkin yang perspektif boleh open your mic, unmute your mic. Lagi AFK mungkin yang tulis perspektif. Oke, lanjut aja. Yang selanjutnya Notion. Kalau belum ada datang perspektif Notion. Siapa yang menulis Notion warna coklat? Boleh dijelaskan sedikit? Sure. Ini mungkin izin Pak Ramawan, Pak Ayat ya, dari penilaian kan, penilaian absensi, penilaian tugas, UTS UAS sama penilaian keaktifan ada nggak ya Pak Ayat, Pak Ramawan, izin Pak? Monggo kalau mau diadakan enggak apa-apa. Oh iya, boleh. Salah bagus. Di, di notes juga ada nanti. Mau siapa-siapa saja yang sudah speak, minimal speak up. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Jadi untuk kita yang cukup familiar di kelas Manpro A ini ada berapa ini? 6 ya, kita jadi cukupnya double. Oke, ada sekitar 6. Izin saya share dulu, mungkin saya share juga di kolom chat. Siapa tahu rekan-rekan mau browsing ter discuss dan pengen memperdalam apa sih itu, hewan macam apa sih ini selain ChatGPT gitu loh.